Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Keributan di sekitar tanah batu yang berantakan langsung terhenti pada saat ini. Tatapan itu, yang sebelumnya dipenuhi dengan ekspresi sombong, telah digantikan oleh jejak keterkejutan yang secara bertahap muncul dari dalam mata mereka. Lindong. Nama yang mengandung daya tarik magis ini menyebabkan hati mereka bergetar ketika mendengarnya. Segera setelah mereka memasuki wilayah inti ini, mereka telah mendengar tentang pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang terjadi di pintu masuk kota Wanxiang. Di tempat itu, kerajaan super yang dikenal sebagai Kekaisaran Awan Angin bahkan tidak punya waktu untuk melakukan apapun di wilayah inti sebelum benar-benar hancur. Orang-orang yang mengalahkan mereka tidak memiliki latar belakang yang mengkhawatirkan. Sebaliknya, orang-orang ini hanya berasal dari kerajaan tingkat rendah. Pertarungan antara kerajaan super dan kerajaan tingkat rendah akhirnya berakhir dengan kerajaan tingkat rendah sebagai pemenangnya. Kontras yang sangat besar ini cukup membuat siapapun merasa terkejut. Sebagai anggota dari berbagai kerajaan, mereka semua memahami jurang pemisah besar yang ada antara kedua entitas ini. Bahkan jika beberapa individu yang terpesona bisa mendapatkan warisan, tetap menggelikan bagi mereka untuk menantang kerajaan super. Hal ini sudah terbukti berdasarkan fakta bahwa trio Moling memilih untuk bertahan dan mengalah sebelumnya. Oleh karena itu, dengan pengetahuan tersebut, ketika berita kemenangan mereka tersebar, mampu memberikan dampak yang menakjubkan. Setelah mengetahui hasil dari pertarungan yang mengejutkan ini, hampir semua orang mengingat namanya dengan pasti. Itu adalah nama yang berani menggunakan kekuatan kerajaan tingkat rendah untuk menantang kerajaan super. Pada saat ini, nama itu, yang hanya ada dalam rumor, akhirnya muncul di hadapan mereka. Beberapa orang diam-diam menelan seteguk air liur. Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap sosok di kejauhan. Jelas sekali, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pemuda berpenampilan biasa ini, sebenarnya adalah tokoh besar yang terkenal di seluruh wilayah inti. Di medan pertempuran, trio Moling menjadi tenang karena suasana tiba-tiba sunyi. Mata mereka menatap Lindong, yang muncul dalam mode seperti hantu di depan pemimpin Kekaisaran Wei besar. Pada saat ini, sisik tajam di tangan Lindong berada tepat di depan dahi pihak lain, menyebabkan pihak lain takut melakukan gerakan apapun. Bergerak seperti petir. Ungkapan ini terlintas di kepala Moling. Dia tidak melihat bagaimana Lindong menyerang. Selain itu, jelas juga bahwa pemimpin dari Kekaisaran Wei besar juga tidak melakukan hal itu. Kalau tidak, mustahil bagi pihak lain untuk membiarkan Lindong menempatkan senjata tajam di depan dahinya. Orang itu menjadi lebih kuat lagi. Kelompok Moling saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan dan emosi rumit di mata satu sama lain. Ekspresi semua ahli dari kerajaan Wei besar di bawah pohon besar juga berubah drastis saat ini. Faktanya, ketika mereka melihat sisik berwarna hijau tajam yang tertancap di antara jari-jari Lindong, mata mereka tanpa sadar mengecil. Lindong. Ekspresi wajah dingin pemuda berpakaian hitam itu jelas menegang untuk sesaat. Pupil matanya mencerminkan kilatan dingin dari sisik berwarna hijau. Sudut mulutnya bergerak sedikit ketika dia berkata, "Tidak heran kamu begitu sombong. Kamu benar-benar mempunyai kemampuan. Mengapa kita tidak melupakan masalah ini saja? Jika kita benar-benar ingin mengambil tanggung jawab, orang-orang kalian pantas mendapatkannya." Lindong melirik ke arah beberapa orang malang yang segel nirvananya telah diserap oleh kelompok Moling melalui penglihatan sekelilingnya. Setelah itu, dia menatap pemuda dingin di depannya dan tertawa kecil. Mereka telah merebut segel nirwana dari anggota kerajaan Wei besarku di depan begitu banyak orang. Apakah menurutmu masalah ini bisa berakhir dengan damai? Pemuda dingin itu menyipitkan matanya dan berbicara sambil tersenyum dingin. Bagaimana kalau kita bertarung? Senyuman di wajah Lindong menjadi sedikit lebih tebal. Tatapannya menyapu tangan pemuda yang dingin itu dan samar-samar bisa melihat cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Daya tarik dari segel nirvana tingkat surgawi cukup kuat. Kamu pasti punya nafsu makan yang besar karena berani merebut segel nirvana dariku, Chen Jun. Apa kamu tidak takut tidak bisa menelannya? Kilatan dingin di mata pemuda keren itu melonjak.
Dia menjentikkan jarinya dan belati cahaya hitam keluar dari jarinya. Isinya gelombang aura tajam yang mengejutkan saat menembus tenggorokan Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Dentang. Cahaya hitam keluar. Namun, saat hendak menembus tenggorokan Lindong, sisik hijau tiba-tiba muncul dari area tenggorokannya. Dengan bunyi, dentang, belati itu langsung hancur menjadi debu. Mata Chen Jun sedikit tenggelam setelah serangannya diblokir. Tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia menjentikkan 10 jarinya sekaligus. Banyak cahaya hitam seperti pisau cukur diledakkan ke segala arah, langsung menutupi semua titik fatal Lindong. Lindong tertawa dingin ketika dia melihat Chen Jun menyerang dengan cara yang begitu kejam. Dia segera mengepalkan tangannya dengan erat. Cahaya hijau berkumpul di dalamnya seperti kilat. Akhirnya, ia berubah menjadi perisai berskala hijau tipis. Perisai skala hijau ini tidak tebal dan ukurannya hanya 1 kaki. Kilatan dingin menembus tepinya, tampak seolah-olah telah memotong ruang hingga membentuk riak samar. Dentang, dentang, dentang. Namun, armor tipis dan berskala hijau muda ini secara langsung memblokir semua cahaya hitam tajam yang dapat dengan mudah menembus daging seorang ahli di puncak 3 tahap Yuan Nirvana. Percikan terbang ke segala arah saat itu terjadi. Namun, cahaya hitam yang tampak tajam ini kesulitan mendekati tubuh Lindong. Lindong meringkuk telapak tangannya sebelum perisai skala hijaunya tiba-tiba mulai berputar. Setelah itu, ia mengeluarkan suara dengungan sebelum berubah menjadi lampu hijau yang menembus udara kosong dan langsung menuju ke arah Chen Jun. Kecepatan terbangnya perisai lampu hijau begitu cepat sehingga mata telanjang tidak akan bisa mendeteksinya. Bahkan Chen Jun hanya bisa melihat kilatan cahaya hijau melewati matanya. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahaya yang sangat besar darinya. Tanpa berani meremehkan serangan itu, Chen Jun melemparkan tangannya sebelum bel besar berwarna hitam meledak dengan peluit dan dengan kejam menyerbu ke arah lampu hijau. Lonceng besar berwarna hitam ini jelas merupakan harta karun jiwa bumi yang sangat kuat. Suara angin yang terbelah terus-menerus terdengar saat ia keluar. Jelas sekali, ia memiliki kekuatan ofensif yang cukup kuat. Lampu hijau menghantam bel besar berwarna hijau. Segera, bel berbunyi jelas di udara. Banyak pohon besar yang langsung ditebang kemanapun gelombang suara lewat. Garis retakan juga mulai menyebar pada bel berwarna hitam dengan kecepatan yang mengejutkan sementara gelombang sonik menyebar. Dalam sekejap, suara pecah terdengar sebelum belnya benar-benar meledak. Harta karun jiwa duniawi Chen Jun yang kuat sebenarnya hancur total pada tabrakan pertama. Ketika bel besar berwarna hitam pecah, lampu hijau sekali lagi padam. Itu terkunci pada Chen Jun. Suara mendengung yang dikeluarkan karena rotasi kecepatan tinggi itu seperti sabit dewa kematian, siap untuk mengambil nyawa orang lain. Segel pisau hantu. Wajah Chen Jun menjadi sangat suram saat lampu hijau menyala. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Akhirnya, dia menjerit pelan. Yuan power yang besar dan tajam tersapu, berubah menjadi pedang hantu berwarna hitam yang menebas ke bawah dengan ganas. Dentang. Bilah hantu berwarna hitam yang terbentuk dari Yuan power, dengan kejam meretas lampu hijau. Suara metalik yang jernih segera menyebar. Segera setelah itu, angin mulai bertiup kencang. Perisai skala hijau dan pedang hantu berwarna hitam melesat ke belakang. Akhirnya, benda itu meledak menjadi beberapa bagian di udara. Beberapa pecahan bahkan memaksa Chen Jun untuk menghindar dengan cara yang agak menyedihkan. Pertarungan ini hanya berlangsung sepersekian detik. Namun, tidak perlu membahas siapa yang lebih unggul. Tubuh Chen Jun sedikit menderita saat dia mendarat di pohon besar. Ekspresinya sangat jelek. Namun, matanya, yang sekali lagi diarahkan pada Lindong, tidak lagi meremehkan sedikit pun. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang sangat serius. Awalnya, saya mengira berita itu hanyalah rumor belaka. Namun, sepertinya itu benar, kata Chen Jun dingin. Meskipun dia pernah mendengar Lindong mengalahkan kekaisaran awan angin, hatinya masih ragu. Namun, setelah pertarungan sebelumnya, Chen Jun telah sepenuhnya memahami kekuatan Lindong. Dengan kemampuannya, mengalahkan Feng Chang dari kekaisaran awan angin bukanlah hal yang mustahil. Orang-orang di sekitar diam-diam merasa terkejut ketika mendengar ini. Hal ini terutama terjadi pada para ahli dari kekaisaran Wei besar dan wajah mereka sangat menarik.
Mata mereka ketakutan ketika melihat ke arah Lindong dan mereka tidak lagi menunjukkan tatapan mendominasi dari sebelumnya. Aku terlalu malas untuk diganggu jika kerajaan supermu ingin bertindak perkasa. Namun, kamu tidak boleh melakukan itu pada teman-temanku. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya tenang saat dia mengamati Chen Yun sebelum dia berbicara perlahan. Pada saat ini, Little Flame dan yang lainnya juga telah tiba di belakang Lindong. Mata mereka samar-samar mengandung kilatan tajam saat mereka menatap kekaisaran Wei besar di depan mereka. Ada tanda bahwa mereka akan menyerang jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Orang-orang di sekitarnya diam-diam menjadi berhati-hati ketika mereka merasakan suasana tegang ini. Setelah mengetahui identitas kelompok Lindong, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri dan mencari kekalahan. Bagaimanapun juga, meskipun kekaisaran Wei besar sangat kuat, mereka masih sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kekaisaran awan angin. Karena kelompok Lindong mampu menghabisi kekaisaran awan angin, bukan mustahil bagi mereka untuk menangani kekaisaran Wei besar. Wajah Chen Jun suram saat dia melihat kelompok Lindong dari pohon besar. Matanya sedikit berkedip. Akhirnya, dia menyebarkan Yuan Power yang melonjak di sekelilingnya dengan enggan. Dia paham jika dia benar-benar bertarung melawan Lindong, pihak yang kemungkinan besar akan kalah adalah mereka. Semua orang menghela nafas kecewa saat melihat pemandangan ini. Ada perasaan tak dikenal di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahkan kerajaan super seperti Kekaisaran Wei besar hanya bisa memilih untuk mundur di depan kelompok Lindong. Orang-orang ini terlalu fenomenal. Lindong, aku harus mengakui bahwa kamu memang ahli. Namun, kamu tidak boleh terlalu sombong. Orang-orang yang telah memperoleh warisan 4 sekte iblis besar aliansi jahat tanah dari medan perang kuno ini sedang mencarimu. Hehe, aku penasaran apakah kamu masih bisa bersikap sombong di depan mereka. Chen Jun menatap Lindong sebelum tiba-tiba tertawa dingin. Ada tatapan sombong di matanya. Namun, dia tidak berkata banyak lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergerak dan dia memimpin kelompoknya dan dengan cepat mundur. 4 sekte iblis besar dari aliansi jahat tanah. Lindong sedikit mengernyit saat dia melihat sosok Chen Yun yang menarik diri. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya hubungan antara aliansi jahat tanah ini dan 4 sekte besar misterius dari aliansi Tiangang di harta karun rahasia kuno? Suasana yang awalnya tegang di tanah pecahan batu tiba-tiba menjadi rileks setelah Kekaisaran Wei Agung pergi dengan agak sedih. Banyak tatapan unik yang terus-menerus menyapu kelompok Moling. Segera, mereka menghela nafas pelan. Tidak disangka ketiga orang ini, yang terlihat seperti individu biasa, ternyata ada hubungannya dengan kelompok orang abnormal yang terkenal di wilayah inti ini. Hal ini tanpa sadar membuat mereka diam-diam merasa lega. Beruntung mereka tidak menambah cederanya lebih awal. Kalau tidak, kemungkinan besar nasib mereka tidak akan lebih baik dari kelompok Li Kun. Ground Evil Alliance, 4 sekte iblis besar. Lindong terlalu malas untuk peduli dengan tatapan di sekitarnya. Mulutnya dengan tenang mengulangi kata-kata ini, yang telah digumamkan Chen Jun sebelumnya. Sepertinya itu adalah harta karun lainnya. Namun, dari namanya, sepertinya mereka adalah musuh bebuyutan aliansi Tiangang. Mereka bahkan mungkin pernah terlibat dalam pertarungan hidup dan mati saat itu. Martin kecil tertawa. Itu bukan urusan saya. Lindong mengerutkan kening dan berkata, hehe, terkadang, seseorang secara alami harus memikul sebagian tanggung jawab atas warisan yang diperolehnya. Martin kecil tertawa tanpa perasaan. Kingzi tidak pernah menyebutkan hal ini kepadaku. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Kingzi tidak pernah menyebutkan bahwa dia harus berurusan dengan aliansi jahat tanah ketika dia menerima warisannya. Lindong, kamu harus berhati-hati dengan Ground Evil Alliance. Mo Ling, yang berdiri di belakang Lindong tiba-tiba berkata. Hah, Lindong menoleh kaget dan menatap Mo Ling, yang ekspresinya jauh lebih serius. Berdasarkan apa yang aku tahu, warisan dari 4 sekte iblis besar dari aliansi jahat tanah telah mendarat di tangan 4 sekte super yang sangat kuat. Terlebih lagi, warisan yang mereka peroleh sedikit unik. Hal ini membutuhkan darah segar dari 4 sekte besar yang telah memperoleh warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Hanya dengan begitu warisan tersebut akan diaktifkan sepenuhnya, kata Mo Ling. Oh, mata Lindong menjadi fokus.
Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa warisan dari aliansi jahat tanah akan menjadi seunik ini. Sepertinya dendam antara aliansi jahat tanah dan aliansi Tiangang pasti sangat besar. Bahkan mereka, ahli warisnya, harus ikut serta dalam perseteruan ini. Kamu telah memperoleh 2 dari 4 warisan sekte besar yang misterius, sementara 2 lainnya jatuh ke tangan Yansen dan Liu Bai. Sebelumnya, kami mendengar bahwa mereka telah bertukar serangan dengan kerajaan super yang telah memperoleh warisan dari aliansi jahat tanah, bahkan sebelum mereka mencapai wilayah inti, kata Mo Ling. Bahkan Liu Bai dan Yansen menjadi sasaran mereka. Lin Dong menyipitkan matanya. Tampaknya sekte jahat tanah ini benar-benar mengincar mereka dengan niat buruk. Reputasimu sudah menyebar ke seluruh wilayah inti ini. Sepertinya orang-orang ini akan segera datang dan mencarimu, kata tikus kecil sambil tersenyum. Mereka bisa datang kalau mereka mau. Kita juga memerlukan segel nirwana yang cukup banyak agar bisa memasuki peringkat emas nirwana itu. Jika mereka ingin menyerahkan diri mereka kepada kita, aku akan dengan senang hati menerimanya. Lin Dong tersenyum. Dia tidak merasakan rasa takut sedikit pun. Meskipun dia tidak menyukai masalah, dia juga tidak takut. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, ia akan memiliki peluang kemenangan yang cukup tinggi bahkan ketika menghadapi para ahli di puncak 4 tahap Yuan Nirvana. Selain itu, Little Flame, Little Marten, dan Suro juga memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak takut bahkan jika mereka harus berhadapan langsung dengan kerajaan super. Apa sebenarnya 4 sekte iblis besar ini? Lin Dong berhenti sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. 4 sekte setan besar diberi nama berdasarkan binatang menakutkan dari zaman kuno. Mereka adalah Yiwu, Taozong, Qiongqi, Zuyan dan warisan ini semuanya luar biasa. Selain itu, berkat fondasi sebuah kerajaan super, itu sudah cukup untuk memungkinkan para pemimpin mereka memiliki kualifikasi untuk mencoba memasuki peringkat emas nirwana. Mo Ling berbicara dengan sungguh-sungguh. Binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno ya. Lin Dong sedikit mengangguk. Itu memang memiliki gaya penamaan yang mirip dengan 4 sekte besar misterius. Yang satu jujur, yang lain jahat. Tidak heran mereka saling menentang. Mo Ling, ini saudaraku Lin Diao. Lin Dong tiba-tiba teringat sesuatu dan memperkenalkan kedua belah pihak. Mo Ling buru-buru menangkupkan kedua tangannya setelah mendengar ini. Penampilannya sebenarnya cukup tampan dan bahkan ada sedikit aura feminim dalam dirinya. Namun, jika ia membandingkannya dengan penampilan tikus kecil yang sangat tampan, maka yang terakhir ini jelas berada pada level yang berbeda. Jika ini perbandingan antara dua wanita, keduanya memang enak dipandang. Namun, jika itu terjadi antara dua pria, tidak perlu disebutkan betapa memalukannya hal itu. Namun, Mo Ling tidak meremehkan tikus kecil hanya karena penampilannya. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Little Flame, dia mendapatkan mentalitas hormat terhadap semua orang yang tiba-tiba muncul di samping Lin Dong. Terlebih lagi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa pemuda tampan ini, yang belum menyerang, kemungkinan besar adalah karakter yang menakutkan. Tidak perlu sopan, kita bisa dianggap sebagai teman. Marten kecil tersenyum. Kata-kata yang dia ucapkan kemudian menyebabkan Mo Ling dan dua orang lainnya bingung. Namun tikus kecil tidak memberikan penjelasan. Bagaimanapun juga, dia telah menyembunyikan dirinya di dalam tubuh Lin Dong dan kelompok Mo Ling secara alami tidak menyadari keberadaannya. Lin Dong kemudian memperkenalkan Sukui dan Surou. Setelah itu, kedua belah pihak saling mengenal sedikit sebelum mereka segera menjadi akrab satu sama lain. Itu benar, ada hal lain. Saat kedua belah pihak mulai akrab satu sama lain, Mo Ling tiba-tiba melihat ke arah Lin Dong dan berbicara dengan ekspresi yang jauh lebih serius di matanya. Kami bertemu Lin Langtian. Lin Langtian? Mata Lin Dong tiba-tiba menciut. Orang itu masih hidup ya? Orang baik berumur pendek, sementara momok bertahan selama 1000 tahun. Pepatah ini memang benar. Tak disangka pemuda ini benar-benar memiliki kehidupan yang keras. Marten kecil mendecakkan mulutnya dan berkata. Kelompok Mo Ling menyadari dendam mendalam antara Lin Dong dan Lin Langtian. Oleh karena itu, mereka tidak kaget dengan reaksinya. Setelah merenung sejenak, Mo Ling melanjutkan, namun, orang itu sedikit aneh dan dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Saat kami melihatnya, dia juga melihat kami. Namun, matanya menatap kami dengan cara yang agak asing.
Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Apa yang terjadi pada Lin Langtian? Bagaimanapun juga, itu tampaknya bukan kabar baik baginya. Tentu saja, meski tidak terbiasa dengan hal ini, kekuatan orang itu menjadi sangat menakutkan. Du Yun di sampingnya melanjutkan. Kami melihatnya membunuh seorang ahli yang telah melangkah ke 4 tahap Yuan Nirvana dan merebut segel Nirvana pihak lain. Mata Lindong berbinar. Ketika dia berada di harta karun kuno saat itu, kekuatan Lin Liangtian paling banyak berada di 2 tahap Yuan Nirvana. Tidak disangka kekuatannya benar-benar meningkat ke tingkat yang mengejutkan dalam beberapa bulan singkat. Sepertinya itu disebabkan oleh keadaan lain. Ada semakin banyak musuh. Lindong dengan lembut menjentikkan kelima jarinya. Angin kencang bertiup di ujung jarinya. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan atau ketakutan. Sebaliknya, itu diisi dengan sedikit panas. Ini adalah perang 100 kerajaan dan tanpa disadari akan menyebabkan darah seseorang mendidih. Ayo pergi. Pergilah ke gunung 100 kerajaan. Karena kita akhirnya sampai di sini, setidaknya kita harus menyaksikan medan pertempuran terakhir. Aku benar-benar ingin bertukar pukulan dengan iblis-iblis jenius dari berbagai kerajaan besar di wilayah Suan Timur. Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata lain. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas keluar. Tikus kecil, api kecil, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Moling dan 2 orang lainnya menatap punggung Lindong. Darah segar di dalam tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih. Menjadi anggota Kekaisaran Yan besar, mereka juga merasa bangga ketika melihat pencapaian Lindong. Ketika berita dari medan perang kuno dikirimkan kembali ke Kekaisaran Yan besar, seluruh kekaisaran, keluarga kekaisaran dan berbagai klan dan sekte akan terguncang karena semua tindakannya. Orang itu mungkin akan menjadi eksistensi paling mempesona di medan perang kuno ini. Kelompok Lindong terus bergegas menuju gunung 100 kerajaan di wilayah tengah tanpa istirahat setelah meninggalkan area pecahan batu, yang merupakan tempat peristirahatan sementara mereka. Saat ini, semua orang di wilayah ini sedang melakukan yang terbaik untuk mencapai medan perang terakhir. Perjalanan ini berlangsung sepanjang hari dan keadaan tidak terlalu tenang selama perjalanan ini. Lagi pula, wilayah inti saat ini telah diubah menjadi wadah untuk membiarkan serangga beracun dan karena kelompok Lindong juga merupakan bagian dari serangga, mereka tidak dapat melarikan diri dari persaingan yang kejam. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, masih ada sejumlah kerajaan yang mengincar segel nirwana mereka. Lindong tidak mengasihani orang-orang itu, yang logikanya dibayangi oleh keserakahan. Selain beberapa individu licik yang melarikan diri saat terjadi kekacauan, sebagian besar masyarakat akhirnya menderita kerugian setelah gagal mencuri. Sebaliknya, mereka harus menyerahkan segel nirwana mereka. Setelah menyerap segel nirvana mereka, warna segel nirvana tingkat surgawi dari trio Lindong berubah menjadi emas yang lebih cerah. Bahkan segel nirwana milik Suro langsung naik ke tingkat surgawi. Dengan cara ini, kelompok mereka memiliki 4 segel nirwana tingkat surgawi. Jika berita ini tersebar, itu akan menarik banyak tatapan iri. Sukui, Moling dan 2 orang lainnya juga telah menyerap cukup banyak segel nirvana yang dikirimkan kepada mereka. Meskipun segel nirwana mereka tidak naik ke tingkat surgawi, ada juga cahaya keemasan samar yang mengalir di dalam segel nirwana mereka. Jelas sekali, mereka telah mencapai puncak segel nirvana tingkat bumi. Kalau terus begini, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk meningkatkan segelnya. Kelompok Lindong bergegas menuju gunung 100 kerajaan seperti petir dengan beberapa selingan di sepanjang jalan. Namun, mereka menikmati imbalan yang cukup melimpah. Saat mereka menuju lebih jauh ke dalam hutan, jumlah individu yang mengambil inisiatif untuk menyerang mereka berkurang drastis. Bagaimanapun, perang 100 kerajaan memiliki sistem eliminasi yang cukup brutal. Mereka yang bisa melewati banyak tatapan niat buruk dan memasuki wilayah yang dalam ini pasti akan memiliki kemampuan dan penilaian yang luar biasa. Oleh karena itu, beberapa orang dengan jelas mengetahui siapa yang harus mereka sakiti, dan siapa yang tidak boleh mereka sakiti. Oleh karena itu, provokasi semacam itu berkurang drastis menjelang akhir. Namun, hal ini membuat kelompok Lindong merasa tidak puas. Lagi pula, mereka ingin mencapai peringkat emas nirwana dan itu mengharuskan mereka menyerap lebih banyak lagi segel nirwana.
Namun, kelompok Lindong merasa jauh lebih santai karena tidak ada yang memprovokasi mereka. Ketika malam kedua berangsur-angsur mendekat, mereka telah sepenuhnya memasuki wilayah dalam dari area inti. Kalau terus begini, kemungkinan besar mereka bisa mencapai medan pertempuran terakhir, Gunung 100 Kerajaan, dalam waktu singkat. Malam menutupi seluruh daratan dan kelompok Lindong berhenti. Malam-malam di wilayah inti bahkan lebih liar dan lebih ganas dibandingkan malam-malam di bagian lain dari medan perang kuno. Meskipun Lindong tidak takut, Moling, Sukui dan yang lainnya tidak bisa mengabaikannya. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah karena api kecil tampaknya menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Api kecil sudah mencapai puncak tahap Yuan Nirvana di harta karun kuno. Dia memperoleh cukup banyak keuntungan setelah mengalami banyak pertempuran berdarah. Selain itu, tubuhnya memiliki semacam konstitusi yang bermutasi dan garis keturunan suku harimau iblis surgawi. Oleh karena itu, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat dia berlatih. Faktanya, kemajuan latihannya bahkan menyebabkan Lindong merasa sedikit terkejut. Kelompok mereka mendarat di puncak gunung. Api kecil tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah mereka mendarat. Dia langsung duduk dengan menyilangkan kaki. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang kuat mulai menyebar di depan tatapan kaget kelompok Moling. Apakah dia akan menjalani kesengsaraan nirwana keempat? Wajah Sukui dipenuhi rasa iri. Biasanya, hanya para pemimpin sekte super yang bisa mencapai level ini di wilayah inti saat ini. Wajah Lindong penuh senyuman saat melihat adegan ini. Jika api kecil berhasil selamat dari kesengsaraan nirwana keempat, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Dengan konstitusi binatang iblisnya yang kuat, kemungkinan besar dia bahkan akan mampu bertarung melawan 5 ahli tahap Yuan Nirvana jika dia berusaha sekuat tenaga. Biasanya, para ahli di wilayah inti ini yang telah melangkah ke tahap 5 Yuan Nirvana, pada dasarnya adalah jenis makhluk abnormal yang telah masuk ke dalam peringkat emas Nirvana. Seharusnya tidak lama lagi kamu juga bisa mencoba kesengsaraan nirwana keempat. Berdiri di sampingnya, Marteren kecil tertawa ketika berbicara. Saat ini, kelompok Lindong punya banyak pil nirvana karena mereka menjual 3 pil crossing disaster di kota Wanxiang. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir kehabisan pil nirvana selama pelatihan. Ini juga merupakan salah satu alasan penting mengapa api kecil mampu menunjukkan jejak terobosannya dalam waktu dekat. Lindong tersenyum tapi dia tidak menyangkalnya. Dia juga bisa merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak berinisiatif untuk mendorongnya. Terobosan semacam ini harus terjadi secara alami agar menjadi yang paling ideal. Selain itu, energi mentalmu tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan sejak kamu selamat dari satu uji coba petir angin saat itu. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Tikus kecil menatap Lindong sebelum tiba-tiba bertanya. Tikus kecil tahu betul tentang bakat energi mental Lindong. Selain itu, Lindong memiliki simbol leluhur yang memangsa. Ini seperti menambahkan sayap pada harimau untuk energi mentalnya. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah pengolahan energi mentalnya tampaknya tetap diam sejak Lindong menjalani uji coba petir angin yang terakhir. Faktanya, ketika uji coba petir angin kedua gagal tiba, budidaya kekuatan Yuan miliknya sudah menembus tahap 3 Yuan Nirwana. Little Marten tidak cukup naif untuk percaya bahwa budidaya energi mental Lindong tidak mengalami kemajuan setelah setengah tahun pelatihan. Alasannya mungkin karena Lindong sengaja melakukannya. Heh, apakah aku sudah ketahuan? Lindong tanpa sadar tersenyum ketika mendengar kata-kata tikus kecil. Senyumannya juga mengandung kelicikan yang mirip dengan yang biasa dimiliki tikus kecil. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum sedikit dan berkata, itu adalah tipuan. Kamu akan segera mengetahuinya. Marten kecil sedikit menyipitkan matanya. Dia memikirkannya tetapi untuk sementara tidak dapat menguraikan pikiran Lindong. Yang dia bisa hanyalah menggelengkan kepalanya karena tidak senang. Setelah itu, dia menoleh untuk menatap pegunungan di sekitarnya di malam hari. Ia tahu ada cukup banyak rombongan yang beristirahat di puncak gunung tersebut. Beberapa ahli dengan kekuatan mengejutkan ada di antara mereka. Saya pikir akan ada cukup keributan ketika api kecil mengalami kesengsaraan nirwana. Tempat ini sangat kacau dan saya bertanya-tanya berapa banyak pasang mata yang menatap ke sini.
Ada 4 segel nirwana tingkat surgawi di pihak kami dan mereka cukup memikat. Saat ini, kekuatan bertarung utama kelompok kami adalah kami bertiga dan Surou. Sekarang api kecil tidak dapat bertarung karena ujiannya, kekuatan bertarung gabungan kami berada pada kondisi melemah. Kilatan cahaya muncul di mata ungu kehitaman tikus kecil saat suaranya terdengar di telinga Lindong. Apakah kamu khawatir seseorang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang kita? Lindong sedikit memfokuskan matanya. Dia juga merasakan aura tersembunyi yang kuat dari pegunungan sekitarnya. Memang akan merepotkan jika mereka benar-benar membangkitkan hasrat orang lain. Kami bukanlah individu tanpa nama di wilayah inti. Orang lain pasti akan berpikir 2 kali sebelum menyerang kami. Lindong berbicara dengan suara lembut setelah memfokuskan matanya. Dia tahu bahwa mereka tidak dapat menghindarinya meskipun ada masalah. Namun, tidak peduli siapa yang ingin melangkahi mereka, kemungkinan besar orang tersebut harus membayar harga yang mahal. Dia ingin melihat siapa burung pertama yang menonjol malam ini. Mo Ling, Sukui dan yang lainnya memahami dengan jelas situasi saat ini. Oleh karena itu, mereka segera berhati-hati setelah api kecil memasuki mode budidaya. Mereka duduk di tempat sekitar 100 kaki dari tempat api kecil duduk. Kekuatan Yuan yang perkasa tiba-tiba menyebar. Lindong dan Little Marten berdiri di tepi puncak gunung. Tubuh mereka seperti tombak lurus dan panjang. Semacam aura tajam yang mengejutkan menyebar di langit malam ini. Surou duduk di atas batu hijau di belakang keduanya. Wajah cantiknya mengandung sedikit kewaspadaan. Jari-jarinya yang panjang diletakkan di pergelangan tangan. Jika terjadi insiden yang tidak biasa, dia akan membuka segelnya dan segera bertarung. Jelas, dia juga memahami bahwa dia harus mengambil alih posisi api kecil sebagai kekuatan bertarung utama, sementara api kecil membuat terobosan. Bang! Tiba-tiba, Yuan Power yang sangat liar dan penuh kekerasan meletus di puncak gunung. Gelombang panas yang mengejutkan menyapu. Pohon-pohon di puncak gunung itu runtuh menjadi warna kuning layu pada saat itu. Sementara itu, kesejukan malam hitam yang asli juga tersebar saat ini. Keributan ini tidak melampaui perkiraan kelompok Lindong dan langsung menarik perhatian banyak praktisi di sekitar pegunungan. Segera, suara angin kencang muncul di malam yang gelap. Beberapa sosok bergegas ke udara dan melihat ke sisi ini dari jarak yang sangat jauh. Tatapan itu berkedip-kedip berulang kali di malam yang gelap. Berbagai orang berbeda yang tiba-tiba bergegas keluar secara alami ditemukan oleh Lindong. Matanya langsung menyipit saat dia menggenggam tangannya. Segel logam berwarna hitam muncul di dalamnya. Cahaya hitam meresap ke tempat itu saat segel hitam membengkak. Itu menjadi seperti sebuah gunung kecil yang tergantung di puncak gunung. Riak energi yang mengejutkan menyapu. Harta karun jiwa surgawi? Beberapa seruan segera muncul ketika segel logam berwarna hitam muncul. Suara mereka dipenuhi dengan keserakahan tetapi juga bercampur dengan ketakutan dan kengerian. Mereka yang bisa sampai di tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami memahami betapa kuatnya harta karun jiwa surgawi. Pada saat yang sama, mereka dengan jelas memahami kekuatan bertarung seperti apa yang dimiliki seseorang yang mengendalikan harta karun jiwa surgawi. Beberapa orang di langit malam, yang hendak bertindak, tidak punya pilihan selain menarik keserakahan di dalam hati mereka saat ini. Mata Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Orang-orang di tempat ini saling bersaing. Oleh karena itu, dia tidak khawatir mereka akan bergabung. Tidak ada seorang pun yang bersedia menunjukkan punggungnya kepada pasangan lain yang bisa menikamnya dari belakang kapan saja. Akan lebih baik jika mereka tidak menyerang. Mo Ling menghela nafas lega dan berkata dengan lembut saat melihat pemandangan ini. Lindong tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya gelap dan serius saat dia memandang ke arah langit malam di kejauhan. Tiba-tiba ada api ki yang mengejutkan muncul dari tempat itu. Akhirnya, api ki diaglomerasi menjadi binatang buas raksasa berkepala putih dan berkaki merah yang bertubuh kera. Binatang buas yang menakutkan di zaman kuno, Zuyan. Mata tikus kecil berangsur-angsur menjadi sedingin es ketika dia melihat binatang buas raksasa itu dan berkata dengan lembut. Salah satu dari 4 sekte iblis besar ya, apakah mereka akhirnya datang mengetuk pintu kita? Wajah Lindong tenggelam. Segel logam berwarna hitam di bagian atas kepalanya mulai berputar perlahan.